Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tawil, NIM 2281131010, kelas A21. Pada kesempatan ini kita akan mengerjakan sebuah tugas terkait video pembelajaran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas limpahan rahmat dan kuasanya kita masih sempat melaksanakan segala seluruh aktivitas kita pada hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum keluarga serta insya Allah sampai kepada kita sekalian. Selanjutnya kita akan membahas terkait tema yaitu perilaku terpuji, tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Perilaku terpuji dalam Islam mendorong umat untuk mengembangkan perilaku terpuji. Saya ulangi, perilaku terpuji dalam Islam mendorong umatnya untuk mengembangkan perilaku terpuji. Beberapa perilaku terpuji yang diajarkan dalam Islam diantaranya adalah tawadu, taat, qanaah, dan sabar. Tawadu adalah sikap rendah hati dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawadu mengajarkan kita untuk tidak sombong dan merendahkan orang lain. Contohnya, perilaku tawadu adalah rendah hati, tidak sombong, dan bersikap rahmat terhadap orang lain. Hal ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung kedamaian. Quran surah Al-Furqan ayat 63. Contoh tawadu yaitu yang pertama, senantiasa bersikap sabar dalam pergaulan, tidak akan menunjukkan diri, takabur atau sombong. Yang ketiga, senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Yang kedua, taat. Yang kedua, qanaah. Qanaah adalah sikap puas dan bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Qanaah mengajarkan kita untuk tidak terlalu ambisius dan terobsesi dengan kekayaan dunia. Pengertiannya yaitu qanaah rela, sedangkan menurut istilah qanaah artinya sikap merasa cukup yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan tidak ada satu binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surah Hud ayat 6. Contoh qanaah yaitu perilaku qanaah adalah bersyukur dengan rezeki yang diberikan, tidak iri terhadap orang lain, dan tidak terlalu materialistik. Contohnya, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup sederhana dan mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dan yang ketiga, tidak putus asa atau cemas dalam menghadapi masalah. Selanjutnya yaitu taat. Taat artinya patuh, tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewujudkan dalam bentuk menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, manusia juga diharuskan taat kepada Rasul dan ulul amri atau pemimpin. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya,
dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu bertahan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibat. Quran Surah An-Nisa ayat 50. Contoh taat yaitu senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berbuat kebaikan kepada sesama dan senantiasa ikhlas dan sabar dalam beribadah kepadanya. Selanjutnya, sabar. Sabar artinya mampu menahan diri dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan atau disukai dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar adalah sikap tabah menghadapi cobaan dan ujian hidup. Sabar mengajarkan kita untuk tetap tenang dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi kesulitan. Contohnya, perilaku sabar adalah menerima cobaan dengan ikhlas, tidak mengeluh, dan tetap bertahan dalam menjalankan perintah agama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Jadi jenis sabar terbagi atas tiga. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau takwa. Yang kedua, sabar dalam menghadapi penderitaan atau musibah. Yang ketiga, sabar dalam menahan hawa nafsu. Fungsi dan peran tawadu ada peranan tawadu taat dan sabar dalam kehidupan. Yang pertama, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh ketenangan hidup dunia akhirat. Yang ketiga, terhindar dari sifat tercela seperti sombong, dengki, dan putus asa. Yang keempat, terdapatnya kehidupan yang harmonis di dalam masyarakat. Manfaat perilaku terpuji adalah yang pertama, memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kualitas ibadah. Yang kedua, membangun hubungan harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang baik dan menginspirasi orang lain. Demikianlah seluruh presentasi saya hari ini. Jika ada yang kurang, silakan ditambahkan melalui kolom komentar, dan jika ada pertanyaan silakan juga diajukan melalui kolom komentar. Terima kasih atas segala kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Tawil. Terima kasih. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.